Mengenal uang tuh dari pelayanan itu. Oke. Dapat uang dari musik itu karena pelayanan Ya, gitu. ya, ya. Gue ke gereja bukan karena mau cari Tuhan, bukan karena gue mau main musik buat Tuhan, tapi karena gue emang cari uang. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Selamat datang di program Titik Koma, sebuah program kolaborasi antara Muda untuk Indonesia dan juga Pijar TV, di mana melalui program Titik Koma ini nantinya teman-teman akan menyaksikan kisah dari teman-teman kita yang pernah mengalami atau berada di fase titik dalam kehidupannya, tapi ternyata Tuhan masih kasih koma. Dan program Titik Koma ini teman-teman bisa saksikan di aplikasi GoPlay jam 5 sore setiap hari Jumat. Teman-teman bisa saksikan terus di aplikasi GoPlay. Dan juga nantinya program Titik Koma ini teman-teman bisa saksikan di YouTube channel dari Muda TV dan juga Pijar TV. Dan hari ini, aku sangat-sangat bergairah, sangat bersemangat sekali nih guys. Aduh, ini pastinya teman-teman siapkan cemilan. Cepulu, cebelas juga bisa. Karena kita kedatangan tamu yang sangat lucu banget, sangat menggemaskan dan juga sangat powerful kehidupannya dia. Karena aku termasuk orang yang sangat mengagumi kehidupan beliau. Saya Riko Karangetang dan kita kedatangan tamu kita hari ini spesial banget nih. Dia berada di belakang artis-artis atau penyanyi-penyanyi yang hits-hits ya. Ya, dia adalah Meko Kaunang. Halo, halo. Gimana Pak Burhan? Apa kabar Jangan Pak Burhan? dong. Aduh, Jangan dong. Pak Beni, sehat hari ini Pak Beni? Sehat, ya? sehat. Gimana komplek Mujair? Baru mulai. Oh, iya, Baru mulai ya. Ketawa lu nular soalnya Iya, kok. sorry. Oke, kok boleh perkenalkan, mungkin sini memang banyak yang sudah mengenal dirimu selain anak dari musisi Arthur Kaunang, kakaknya juga adalah Tessa Kaunang dan Kaunang-Kaunang yang lain, enggak ya? Lu boleh memperkenalkan kesibukan lu sekarang apa dan apa yang lagi lu kerjakan hari-hari ini, bro? Oke. Halo semua, nama gue Meko Kaunang. Gue seorang musisi aktif dan profesional. Beberapa tahun belakangan ini gue bermain bersama beberapa penyanyi seperti BCL, Rosa, dan lain-lainnya. Dan juga memproduseri beberapa band juga. Ya kira-kira itu. Gitu ya? Dan juga aktif pelayanan bersama Muda dengan Vibe juga. Wish, mantap! Siapa yang bersemangat guys ya? Dia kayak Steve Aoki ya, banget ya. Gimana? Jangan gitu dong sih. Kok kita hari ini bahas satu tema yang menarik, yaitu Yes. True Worshippers. Nggak. Kenapa kita buat tema ini? Karena True Worshippers punya... Bukan dong. Karena gini, sebagai anak Tuhan, ya Yes. khususnya kita kan, apalagi lu musisi ya, sebagai salah satu orang yang gua kagumi di dunia per-PW-an, ya, present PW-an, worship, ya, oke. ya. Ya, Lu boleh, mungkin pernah nggak sih ada di fase-fase di masa lalu lu, yang lu kan pernah cerita ke gua bahwa di Muda juga pernah cerita, dulu kan hamba cuan. Ya memang. Iya kan? Sampai sekarang. Oh, masih ada. Tapi sekarang hamba Tuhan. Iya, hamba Tuhan. Beda dari hamba Udah Tuhan. hamba Tuhan. Hamba Tuhan dulu Iya. melayani karena PK. Iya, Ya. benar dulu ya. Iya, tapi sekarang jadi beda loh, pembawa kebenaran. PK. Iya. Gitu. Boleh Siap, cerita siap, kok, dulu seperti apa sih kehidupan lu sebagai anak musisi dan juga musisi dan mulai terjun ke dunia pelayanan? Oke, gua emang terjun di dunia musik tuh dimulai dari pelayanan dulu gitu. Gua tumbuh dari pelayanan. Oke. Dan dari situ gua mengenal uang tuh dari pelayanan itu. Oke. Dapat uang dari musik itu karena pelayanan Ya, gitu. ya, ya. Jadinya sempet kayak terbentuk di otak gua bahwa oh ternyata lo main di gereja bisa dapet duit. Gitu. Ya, ya. Dan akhirnya gue justru berharap dari situ. Oh, Gitu. penghasilan lu, kehidupan Penghasilan dari situ, dari situ. gitu. Akhirnya ya gue ke gereja bukan karena mau cari Tuhan, bukan karena gue mau main musik buat Tuhan, tapi karena gue emang cari uang gitu. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, gue mengalami kedewasaan gitu Ya, loh. ya. Mengalami kedewasaan secara rohani maupun secara personality gue Iya. juga. Pada akhirnya ya mengerti bahwa oh ternyata emang musisi itu tidak seharusnya mencari uang dari pelayanan. Oh. Gitu. Musisi, Goks. kalau lu emang bener-bener menyebut diri lu sendiri musisi, do something. Ya, Lu ya, bikin sesuatu di luar
di luar rohani yang bisa menghasilkan uang. Betul. Tapi jangan pernah berharap uang itu akan datang dari gereja buat lu. Wow. Tapi kalau gereja mau memberikan berkat buat lu, silakan gitu. Terima, tapi jangan pernah lu menuntut dari gereja gitu. Gokil. Oke, kita closing aja ya hari ini. Ya, oke, thank you guys. Guys, thank you. Karena memang kehidupan Meko ini yang gue lihat di situ dan nular kok. Di kita kan kebetulan lu juga sama almarhum Pastor Adi kan lebih lama dari gue. Gue 2012 tuh dari 2007 kalau nggak salah 2009 Iya, 2007 sudah. 2007 lu udah sama-sama dengan Pastor Adi dan juga gue lihat nilai ini yang lu bawa ke anak-anak Vibe, tim PW-nya muda, di mana lu menularkan bahwa lu kan di tim PW kita kan banyak yang musisi juga ya. Lu bilang kayak nggak, kalau lu mau cari uang ya cari di luar, di sini lu bagi hidup bukan cari hidup. Nah kebanyakan orang musisi khususnya mereka di dalam gereja mereka cari hidup, harusnya di dalam gereja mereka bagi hidup. Kalau cari uang jangan dalam gereja. Nah itu yang gue lihat dari kehidupan lu. Nah fase itu kan yang tadi lu bilang ada level kedewasaan yang lu terima secara rohani, secara spiritual ataupun secara berat badan. Lu kan dewasa sekarang. Iya, berat banget. Nah, apa sih kok maksudnya perubahan pemahaman transisinya itu di mana sampai pada akhirnya lu punya satu pemahaman itu kok? Transisinya kapan? Kapan? Transisinya ya mungkin setelah 5 tahun kali ya gue pelayanan gitu 2007. Masuk 2011 mungkin gini, karena gue di tahun 2010 2011 tuh gue mulai lebih masuk ke dunia sekuler gitu. Dan dari situ gue akhirnya mulai mengerti ketika gue masuk dunia sekuler, oh ternyata ini tempat gue cari uang gitu. Gue cari uang tuh dari sini. Gue bukan cari uang di gereja, gue harusnya cari uang di sini. Karena emang ya udah lu main musik tuh untuk dibayar kalau sekuler gitu. Lu emang harus ada rewardnya ketika lu main musik profesional gitu. Harus ada rewardnya dengan talenta yang lu punya. Ya lu harus dapat something juga dari situ gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan banyak yang gratisan juga dari 2010 sampai hari ini juga masih ada yang gratisan. Nggak masalah selama masih kenal boleh ya. Nggak cuan juga nggak apa-apa. Yang penting Tuhan ya. Yang penting Tuhan. Haleluya. Berarti juga nggak sih kok kalau lu jalani ya satu pemahaman yang muncul mungkin karena lu rasa semua talenta yang lu punya itu pemberian dari Tuhan. Jadi kayak nggak fair ketika lu ke gereja lu cari hidup, ngerti gak sih? Harusnya di gereja lu berbagi hidup. Ini semua dari Tuhan dan lu kasih itu ke Tuhan. Nah aneh kalau kita kayak minta ke Tuhan di gereja karena semua juga punya Tuhan. Malu nggak sih kayak ya udah lu cari di luar gitu. Karena pintu berkat buat musisi itu nggak cuma di gereja doang. Benar. Pintu berkat buat musisi, lo bisa main di kafe, let's say main di kafe, lo bisa menjadi seorang apa istilahnya ya, selebgram atau mungkin gitaris, musisi-musisi yang ada di dunia sosial media. Ada juga yang dapat uang dari situ, manggung, jadi seorang session player, main bersama artis, even punya band yang sukses. Ini pintunya banyak sekali kan. Gitu. Zaman sekarang lagi kan. Zaman sekarang lagi lebih mudah untuk jadi seorang musisi karena lo punya platform untuk lo mempromosikan, mengekspresikan diri lo lewat musik. Gitu. Yes. Nah, gue mau tanya nih kok, pandangan lu terhadap orang-orang yang melayani gereja dan mereka sering beranggapan kayak gini, ya orang di luar saja bisa hargai kita, kenapa gereja enggak? What do you think about statement itu kok? Gimana orang di luar bisa menghargai kita? Di luar gereja bisa membayar kita, menghargai kita. Masa di dalam gereja nggak bisa menghargai kita? Nah itu dia kembali lagi ke soal membagi hidup itu. Seharusnya emang lu di gereja bukan untuk mencari hidup, bukan mencari berkat, tapi lu harus justru berbagi ke semua umat yang ada di gereja. Motivasi hati berarti ya kok? Yes, motivasi hati. Nah, betul. Sebagai musisi yang malang melintang, kalau orang Manado bilang malin tuang. Gak ada yang ngerti kan? Enggak ngerti gue. Kebetulan nanti ada orang Manado, orang Sangir sih ngerti itu malin tuang maksudnya. Gue Manado kok. Tapi nggak ngerti. Kelamaan di Jakarta ya. Nah, malang melintang di dalam dunia sekuler. Kita sekarang sebutnya sekuler aja karena sebenarnya di dalam Tuhan nggak ada sekuler, nggak ada rohani sebenarnya. Kita hanya memposisikan aja supaya kita lebih mudah aja untuk membahas itu. Nah, lu malang melintang di dunia sekuler, lu main dengan beberapa artis yang terkenal dan kehidupan lu yang begitu glamor tentunya dan segala godaan pasti yang sangat berat. Yes, aku suka itu. Dulu maksudnya. Lu hidup dalam kegelapan kan dulu kok? Iya, dulu gelap. Iya, mati lampu. Lupa nyalain lampu, lupa nyalain lampu. Tapi suka.
Kok boleh kasih tahu nggak sih? Karena di bicara tentang musisi kan nggak terlepas dari area glamor, hidup dalam kegelapan. Lu bisa sharing nggak sih? Maksudnya kehidupan yang seperti apa yang lu terima di momen-momen itu? Oh, gelap. Gelap banget ya. Gelap yang seperti apa maksudnya? Gelap. Ya memang godaan itu udah pasti ada. Itu kembali lagi ke diri kita, seberapa kuat lo bisa mampu menahan godaan itu lagi. Ya gue jujur aja, gue seperti udah cerita di muda juga waktu itu ya, cerita muda bahwa gue jatuh dalam dosa perempuan, dosa alkohol. Aduh, gue jadi pengen nangis. Jangan. Moga gue ambilin somai nggak? Somai enggak? Terus. Ya tapi somehow gue kayak menemukan titik balik gitu. Gue nggak bisa terus-terusan kayak gini. Gitu. Memang Tuhan itu terlalu baik buat gue. Maksudnya gue tetap dikasih berkat, even gue sudah jatuh sedalam-dalamnya gitu. Tapi ya Tuhan tetap kasih berkat. Terus kok Tuhan udah sesayang itu sama lo, tapi lo kayak nggak ada timbal baliknya dengan lo berlaku lebih baik gitu. Itu kayak titik balik gue, oh ini kayak gue udah harus stop sih, gue udah harus jadi orang yang lebih benar gitu. Sampai akhirnya gue menikah kan, dari situ udah everything stop lah. Yang gelap-gelap gitu kayak udah cukup ya. Nah inilah sebenarnya sesuai dengan tema kita, True Worshipper, karena penyembah yang benar itu bukan hanya menyembah di gereja. Yes. Gue pernah buat statement, kita menyembah Tuhan itu nggak berhenti ketika lagu penyembahan berakhir. Penyembahan kita itu nggak berhenti ketika lagu penyembahan berakhir. Kita pikir setelah kita menyembah ya lagu penyembahan di gereja, udah penyembahan kita berhenti. Enggak. Justru penyembah yang benar adalah memberikan hidupnya kepada Tuhan. Ya termasuk Meko, musisi di luar sana godanya gila banget ya kok. Dan gue tahu teman-teman lu seperti apa, dan ini satu hal yang gue sangat kagumi dari kehidupan lu sebenarnya. Lu bisa boundaries tuh, lu bisa buat boundaries kok dengan teman-teman di sana yang di luar sana yang pasti akan narik lu, pengen narik kok sini. Nah, kenapa lu bisa akhirnya memutuskan untuk lu jaga pergaulan juga salah satunya? Karena gue nggak mau merusak apa yang sudah gue milikin. Gitu, gue merasa gue sudah memiliki sesuatu yang baik dalam hidup gue, di dalam hati gue, dan gue nggak mau merusak itu. Dan gue nggak mau membuat pikiran gue dipengaruhin sama iblis dengan rasa bersalah gue ketika gue udah jatuh lagi. Gitu. Gue nggak mau kayak gitu lagi gitu. Jadi itulah kenapa gue berusaha untuk menahan sampai hari ini. Karena memang pasti masih ada sampai hari ini. Pasti aja ya. Iya pasti. Tarikan-tarikan tuh selalu ada. Main di holy itu ya. Aku juga banyak godaannya. Serem. Mending kita nyanyi ya. Holy Spirit, you are welcome here. Yes, itu godaan selalu ada. Tapi ini yang menariknya dari kehidupan Meko, kita nggak pernah bisa menghindari godaan yang ada di luar kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah dari diri kita sendiri. Betul. Kita harus menjaga. Jadi bahkan pada akhirnya kita dewasa dalam menyikapi kejatuhan kita. Karena kan kadang orang jatuh bilang ini karena dia enggak, jatuh karena kita loh. Betul, karena lu punya kemauan itu juga dan untuk jatuh. Yang kita punya kendali sebenarnya untuk katakan tidak. Kita punya otoritas untuk katakan tidak. Nah masalahnya kita itu udah tahu daging lemah, coba-coba. Apalagi kita ngomongin soal dosa seks bebas Itu adalah hal yang lu nggak bisa kuat-kuatin. Lu harus lari. Gitu. Lu nggak bisa. Lu harus ketika lu menghadapi godaan itu, lu nggak bisa. Nggak, gue kuat. Gue nggak bakalan tidur sama dia. Gitu misalnya. Nggak, lu harus lari. Jangan ketemu dulu deh misalnya kayak gitu. Kayak Yusuf ya. Sama benar. istri Potifar. That's it. Cantik sekali pas itu ya. Cantik sekali. Gue nggak kebayang kayak tante siapa tuh yang di Instagram. Kayak Gal-Gadot lah. Iya. Cantik pisan, bayangin aja. Nah, sebenarnya kita bisa lihat kok ya. Tante Potifar. Gini, kenapa Yusuf lari? Iya. Karena memang menarik ya. Karena ngeri memang. Jadi memang. Waduh, ger. Yang berbahaya ya. Karismanya berbeda. Tarikannya berbeda. Pengalaman berbicara. Pengalaman lah ya. Iya. Jadi memang bener yang lu bilang sih, kok gue sih sangat kagum sih. Kan lu gila sih. Lu di dunia itu dan ya gue tau lah ya musisi itu godanya di area itu banget ya, di kamar hotel tiba-tiba ada yang ketok ya kan. Ada ketoknya magic lagi. Enggak dong. Wah, dari penyok jadi bener tuh. Ada yang ketok terus kayak digoda itu dan lu memilih untuk katakan tidak, bahkan tadi yang gue suka lari. Iya, emang
harus lari. Jangan coba-coba, kan firman Tuhan katakan juga kan, roh memang penurut tapi daging lemah. Nah, Yes. itu kan ayat bukan jadi ayat lisensi untuk kita jatuh dalam dosa. Justru ayat itu menjadi pengingat buat kita bahwa memang kita harus sering berdoa. Yes. Ya, itu bukan jadi Betul. namanya juga daging lemah, ya maklumlah kak jatuh. No. Kan Tuhan udah kasih ayat bahwa roh yang penurut, makanya daging lemah. Ya. Kita harus banyak berdoa supaya Yes. kita nggak jatuh dalam dosa. Betul. Jadi Ada justru sesuatu yang nggak bisa lo hadapin, ada sesuatu yang harus lo kabur dari itu. kabur dan lari. Emang kalau nggak bisa lari. Ya gue ingat banget Yuda waktu itu, salah satu teman kita ya, dia di muda juga, dia pernah di satu hotel sama cewek, udah nggak ada busana. Yes. Yes lagi gue. Kenapa gue yes? Ya, karena sebelumnya mereka peragaan busana bro. Jadi mereka lepas busananya enggak. Dia udah nggak kuat dan gue ingat banget Yuda ke kamar mandi, dia lari. Pasti gitu. Dan dia minta tolong waktu itu dia denger voice note, karena gue waktu itu doain dia kan, dan dia denger voice note. Apesnya handphonenya habis baterai. Jadi yang bisa dilakukan adalah cuma berdoa sama Tuhan. Dan akhirnya dia bilang ke ceweknya itu, sorry aku nggak bisa, karena aku takut jatuh, aku takut Tuhan. Nah langsung ceweknya bertobat, mereka berdua awalnya pengen berdosa malah berdoa. Sampai subuh nggak ngomong apa-apa bro, selain Tuhan. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Kalau gue nyemplung pasti. Iya saya. Ya masa enggak? Enggak ya itu. Masa lu doang kok? Gua juga. Ya, tapi Yuda, itulah. lo keren Yuda. Iya, Yud keren ya. Best. Tapi itu pentingnya ini ya, kalau lu perhatikan keluarga Tuhan juga ya. Ya. Kita lihat almarhum Pastor Adi kan berdiri banget buat lu juga ya. Yes. Ada titik-titik terpuruk lu, dia terima lu, dia dampingi lu, bahkan dia ada waktu lu lagi terpuruk. Nah, Yes. buat lu sendiri penting gak sih sebagai musisi, apalagi kita sekali lagi ini true worshiper ini bukan bicara hanya kepada para tim praise and worship di gereja, tapi kita semua harusnya dipanggil untuk menjadi penyembah yang benar. Yang penyembah benar itu tidak lahir dari sekedar kita menyembah Tuhan saat di gereja, ya, tapi penyembah benar adalah mereka memberikan hidupnya kepada Tuhan, dan mereka mau submit sama apa yang Tuhan katakan, mereka mau say yes to God. Yes, Nah, haleluya. haleluya. Nah, seberapa penting kok untuk kita sebagai orang percaya untuk tetap menjadi true worshiper dalam kehidupan kita kok, punya keluarga Tuhan. Maksudnya seberapa penting keluarga Tuhan untuk kita, untuk orang percaya yang mau belajar untuk jadi true worshiper. Sangat penting sekali sih. Lo dikelilingi dengan orang-orang yang benar itu jauh lebih menguatkan lo daripada lo sok kuat sendiri. Iya. Gitu. Ketika ada teman-teman lo yang bisa menguat, enggak, lo pasti bisa kuat untuk menghadapi ini. Itu lain ketika lo enggak, gue bisa kuat sendiri. Itu lain banget sih. Dan memang pada akhirnya kita nggak bisa sendiri nggak sih kok? Yes, nggak bisa. Kita Nggak manusia bisa. sosial soalnya. Sosial. Ilmu. Ilmu berat. Aduh. Oke, gue sampai keselak kok. Iya. Sampai karena lu bahas ilmu. Aduh. Nah, setuju banget dengan apa yang tadi Meko sampaikan, teman-teman, bahwa kita butuh yang namanya keluarga Tuhan. Ya, untuk jadi true worshiper, penyembah yang benar, kita tuh butuh keluarga Tuhan untuk menjaga kita sebenarnya, Yes. untuk memagari kita. Betul. Karena banyak hal dalam kehidupan ini kita nggak bisa lihat. Butuh orang lain untuk bantu melihat. Ya, Bahkan betul. waktu kita punya keluarga Tuhan, kita akan dibawa Tuhan untuk lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Kita punya safe place Ya. untuk akui, wah gue lagi lemah lagi. Itu Kan dia. titik lu sekarang kan kok boleh dibilang nggak langsung seperti sekarang. Nggak, ada. Pasti ada Bayangin lu fase-fase lagi. di mana lu akui, gue jatuh nih bro. Iya. Ke Pastor Rai waktu itu kan lu terdekat ya. Jatuh nih bro, dan dia terima dan dia kasih masukan juga kebenaran Tuhan yang membuat lu pada akhirnya ada di tempat ini bareng-bareng Iya. kita. Nah, kok sebagai penutup. Kok udah tutup aja? Iya. Ya udah, mau dessert apa? Kita penutup makan aja. Ada makanan nggak sini? Kita tutup makan aja sini. Dessert tuh bukannya yang gurun itu ya? Bukan dong. Itu dessert ya? Ini salah dong. Aduh, gila. Inggris gue emang. Di Inggris gue juga kurang lagi bahasa Inggris. Lu jokes nggak bisa gue. Aduh, kok di sini pasti banyak musisi, juga mungkin para pelayan-pelayan Tuhan di praise and worship. Nah, lu sebagai anak Tuhan yang ada di dunia sekuler, sekali lagi kita mau sebut aja sekuler sama rohani karena untuk memudahkan kita aja ya, memudahkan kita untuk menempatkan penggambaran ini, karena sejatinya sebenarnya ya semua rohani. Yes. Ya, supaya kita nggak membeda-bedakan nih, ya di gereja rohani, di luar rohani. Iya, cuman ini kan udah yang dibentuk oleh masyarakat. Betul. Gitu kan. Jadi gimana kok? Mungkin di sini ada teman-teman dari musisi juga yang menyaksikan, untuk lu mungkin bisa kasih masukan, lu bisa kasih pengarahan supaya mereka memahami bahwa kita semua dipanggil untuk jadi true worshiper. Pastinya jangan pernah, itu kembali lagi ke Laptop. Jangan. kembali lagi ke apa yang menjadi pegangan gue hidup Ya. di awal sebagai seorang musisi. Lo jangan pernah berharap uang dari gereja gitu.
Kalau lu mau uang dari talenta lu sebagai seorang musisi, do something, make something. Gitu. Lu bikin sesuatu yang akhirnya bisa membuat orang-orang notice bahwa oh ini suara musisi bagus, dan akhirnya lu diajak untuk main sama siapa, main dengan siapa gitu. Itu sih yang paling penting ya. Jangan pernah, untuk yang pelayanan ya terutama ya, jangan pernah berharap uang dari gereja. Betul. Gitu. Kita ini hamba Tuhan ya. Sekali lagi, hamba Tuhan ini bukan bicara tentang pendeta saja, karena kita semua dipanggil untuk menjadi hamba kebenaran. Artinya kita harus submit sama Tuhan. Karena kalau kita bukan hamba Tuhan, kita hamba siapa? Ya, kita hamba siapa? Jadi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi jangan jadi hambatan Tuhan gara-gara kita melekat sama yang tadi cuan tadi. Ya oke lah, kita semua pasti pernah ada di titik jadi hamba cuan. Tapi kesadaran ini memindahkan kita dari hamba cuan menjadi hamba Tuhan. Ya, dulu mungkin kita gossiper, sekarang worshiper kok. Yes, bener. Maaf gitu. tadi ada bulu lewat. Iya, makanya gue bilang. Gue kaget. Iya, segitu ya. Iya bisa gitu, ada bulu. Jadi buat kita teman-teman, jadi yang tadi Meko sempat bahas bahwa kita harus punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam menjalani kehidupan. Tapi kalau misalnya sekarang teman-teman habis lakukan punya hal yang salah, ya semua juga pasti nggak ada yang bermulai dengan yang tepat kok. Yes. Ya even anak yang hilang di Lukas 15, anak yang bungsu ya, karena yang sulung juga hilang sebenarnya. Si bungsu yang hilang itu dia pun motivasinya waktu kembali ke rumah papanya dengan motivasi yang salah. Bukan karena cinta sama papanya, enggak. Karena lapar, karena makanan. Nah, perjalanan kehidupan kita terkadang punya motivasi yang keliru, motivasi yang salah. Tapi baiknya Tuhan, dia sabar terhadap kita dan dia menantikan kita. Sampai pada akhirnya kita ngerti. Yes. Iya, jadi kita ngerti, dan mungkin hari ini juga kok, teman-teman yang menyaksikan program Titik Koma ini barusan atau kemarin-kemarin punya motivasi yang salah dalam Tuhan. Tapi kita percaya bahwa ini nggak kebetulan. Yes. Ya Meko pernah melewati itu. Dia ke gereja nyari berkat doang. Ya persembahan kasih. Sekarang pembawa kasih. Pembawa kebenaran. Wow, Satria Baja Hitam lu. Jadi mulai sadari bahwa kita ini sudah diberikan Tuhan segalanya. Yes, ya, betul. Talenta, betul. Karunia, segala kebisaan yang Tuhan berikan kepada kita semua dari Dia. Dan gak etis aja kayak Meko bilangnya, bahwa kalau kita ke gereja nyarinya uang. Ya, harusnya kita bisa beri hidup bukan cari hidup di gereja. Ya. Dan kalau memang lu memang benar merasa bahwa hidup lu milik Tuhan, lu harusnya bisa berharap penuh sama Tuhan. Kenapa gue bisa ngomong gini? Let's say apa yang kita alami di 2020 deh, ketika pandemi itu menghantam. Semua musisi itu mengalami down. Even gue juga termasuk yang kayak, ya gue kan dari tinggal di Ben Hill, akhirnya ke Cinere kan. Jauh ya. Karena gue nggak mampu bayar apartemen gue. Tapi lu sempat anxiety kok ya? Oh iya benar, sempat anxiety karena kayak, wah ini gue baru sekali ini nih, gue nggak tahu gimana caranya gue bisa mendapatkan uang lagi gitu, mendapatkan penghasilan lagi. Gue nggak tahu gimana caranya. Cuman emang gue percaya mujizat itu emang nyata. Tuhan itu emang sesayang itu sama kita semua, nggak cuman gue gitu. Buktinya gue masih ada di sini. 2022 gitu, setelah 2 tahun pandemi, ya gue masih ada di sini gitu. Dan ya puji Tuhan gitu, bahwa emang Tuhan sayang banget sama gue gitu. Kayak selama pandemi itu 2020 mungkin adalah kayak sebulan 2 kali, 3 kali virtual konser. Ya who knows gitu, kita nggak ada yang tahu. Ya gue termasuk salah satu orang yang mungkin bisa dibilang beruntung bahwa gue masih bisa ada pekerjaan selama pandemi. Walaupun tidak sebanyak sebelum pandemi 2019 gitu. Cuman ya berarti Tuhan emang sayang sama gue. Dia tahu apa yang gue butuhin. Dia nggak akan memenuhi apa yang lo mau. Dia akan memenuhi apa yang lo butuhin. Wow. Wah gokil. Quotes tadi kok. Yes. Meko Kaunang 2022. Vote for presiden. Iya, gue ingat banget 2020 lu drop banget. Ya, drop banget. Tapi itulah, kita bisa saja kehilangan pekerjaan, tapi kita nggak pernah kehilangan pemeliharaan. Yes. Ya, Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti. Lain nih orang lain. Tapi Tuhan pasti akan selalu jaga kita. Nah, bukan berarti gini, buat teman-teman yang dikasih PK, bukan berarti teman-teman salah, tidak. Nggak salah. Iya, nggak maksudnya salah. memang ada beberapa tempat yang memberikan itu karena menghargai talenta yang sudah Tuhan kasih. Tapi itu terima boleh. Terima. Tapi Meko tadi bilang, motivasinya jangan di situ lah. Iya, jangan berharap. Jangan berharap. Ketika ini gereja nih, satu gereja selalu tiap hari Minggu ketika lo pelayanan dia memberikan PK. Tapi ketika dia tidak memberikan PK, apakah lo akan marah? Betul. Ketika lo marah itu udah motivasi lo
udah salah. Jadi hamba cuannya tadi ya. Yes. Kalau hamba tahu kita mau sadari semua dari Tuhan dan kita mau kembalikan kepada Tuhan. Jadi buat teman-teman yang dapat PK juga nggak apa-apa. Ya, jangan dirobek uangnya. Sini kasih ke kita. Iya. Kebetulan kita lebih butuh berkat kayaknya. Jadi motivasinya yang kita ubah. Maksudnya kita harus sadar bahwa semuanya kembali lagi dari Tuhan. Kita harus kembalikan lagi kepada Tuhan ya. Yes. Oke, teman-teman, sangat seru banget perbincangan kita di program Titik Koma kali ini. Ya. Ya, Terima kasih Pak Burhan. Aduh, jangan dong. Makasih Pak Beni. Salam buat RT 2 ya. 2 ya. Oke, kita akan ketemu lagi tentunya di program Titik Koma selanjutnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa menyaksikan program Titik Koma ini di aplikasi GoPlay jam 5 sore setiap hari Jumat ya. Dan juga nanti program Titik Koma ini teman-teman bisa saksikan di YouTube channel dari Muda TV dan juga Pijar TV. Dan aku juga mau ingatkan nih buat teman-teman juga ya. Buat teman-teman yang ada di 5 kota ini. Apakah aku belum ingat? Aduh, apa ya? Aku lupa. Aduh, pasti tegang banget nih, Ko. Aduh, tegang menegangkan banget nih. Gimana nih? Apa nih? Apa ya? Oke, buat teman-teman yang ada di 5 kota ini yaitu Ambon, ya, Papua, Kupang, Bali dan juga Manado, Muda hadir di 5 kota ini, 5 kota besar ini. Ya, jadi buat teman-teman yang rindu, yang ada di 5 kota ini untuk rindu tergabung dalam komunitas ini, teman-teman bisa DM aja di Muda untuk Bali, Muda untuk Kupang, Muda untuk Papua, Muda untuk Ambon dan juga Muda untuk Manado. DM aja, nanti teman-teman di situ ada tim yang akan memfasilitasi teman-teman untuk tergabung dalam komunitas. Dan juga buat teman-teman yang tidak ada di 5 kota ini, jangan berkecil hati karena Muda untuk Indonesia tetap hadir buat kalian semua. Jadi DM aja, nanti dari tim kita akan menghubungi kalian. Oke teman-teman, thank you sekali lagi buat waktunya menyaksikan kita yang jelas. Kita jelas kok hari ini. Kita jelas Cukup serius banget. ternyata. Cukup serius ternyata ya. Jadi buat teman-teman saksikan terus ya program Titik Koma ini. Dan juga teman-teman yang mau beli ya kaos keren ini. Bukan ini, Oh, ini. Sorry. Ini. Lu beli di mana itu kok? Nah, disebut lagi. Sorry. Jadi buat teman-teman yang mau beli produk Diskon dari lagi, gocap. Gocap ya. Iya, gocap lumayan lah ya. Aduh, jadi buat teman-teman yang mau beli kaos Titik Koma dan juga produk-produk yang lainnya, ada kartu pemuda, jaket dan lain-lain, teman-teman bisa cek di Instagram Merch by Muda dan juga di Shopee ya. Di Merch by Muda. Kenapa harus gitu sih? Iya, karena Shopee. suaranya kebetulan gitu kok. Shopee. Iya, Shopee. Nggak mungkin Shopee, pipi, nggak mungkin kan. Beda kan? Loh, beda dong gitu. Beda, makanya lihat Shopee. Oh, Gitu. iya. Oke teman-teman, sekian dari kami ya. Saya Riko Karangetang. Saya Meko Kaunang. Sampai ketemu di program Titik Koma selanjutnya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Yeay, God bless you. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.